Puji Tuhan saudara, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam. Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan yang dibuat secara ekspositori dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap 6:30 malam, saudara akan menerima renungan yang baru. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat renungan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami rindu dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan, diterangi oleh firman-Mu ya Tuhan. Baharui kami melalui firman-Mu. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau yang mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga malam hari ini kembali kami akan diberkati melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami renungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik renungan firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang Allah melakukan lebih dari apa yang kita doakan. Saudara, di dalam perjalanan kekristenan saudara, apakah saudara pernah melihat ketika saudara berdoa, apakah saudara tidak mengalami jawaban doa? Atau ketika saudara berdoa, Tuhan menjawab seperti yang saudara doakan? Ataukah lebih lagi, ketika saudara berdoa, Tuhan menjawab lebih dari apa yang saudara doakan? Dan saya percaya saudara, setiap kita rindu mengalami yang ketiga. Tuhan menjawab kita, memberkati kita, menyatakan mujizatnya dalam hidup kita, lebih dari apa yang kita doakan. Dan tahukah saudara, sebagai Bapa yang baik, Dia rindu melakukan lebih dari apa yang kita doakan. Maka sebenarnya saudara, sebagai anak-anak Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita, dalam perjalanan kerohanian kita, seharusnya kita mengalami pengalaman-pengalaman di mana doa-doa kita dijawab lebih dari yang kita doakan. Karena Allah rindu melakukan lebih dari apa yang kita doakan. Mungkin ada saudara yang adalah seorang bapak dan saudara punya anak-anak. Yang menjadi pertanyaan saya sebagai seorang bapak, apakah saudara punya kerinduan melakukan lebih dari apa yang diminta oleh anak-anak saudara? Saya percaya saudara, setiap kita punya kerinduan itu, berbuat dan melakukan lebih dari yang diminta oleh anak-anak kita. Kenapa kita berjuang bekerja, kenapa kita berjuang berusaha dan sebagainya? Karena kita rindu melakukannya bagi anak-anak kita, sehingga apa yang belum mereka pikirkan pun kita sudah pikirkan. Kalau kita sebagai Bapa di dunia ini saja berpikir demikian saudara, apalagi Bapa kita di sorga. Dia rindu melakukan lebih dari apa yang kita doakan. Tetapi kenapa seringkali kita tidak mengalami jangankan lebih, jawaban sesuai dengan apa yang kita minta pun kita tidak mengalaminya? Nah, itu sebabnya saudara, di malam hari ini saya rindu kita merenungkan firman Tuhan. Bagaimana supaya kita mengalami lebih dari yang kita doakan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu
kita renungkan bersama yang menjadi dasar dari topik renungan kita malam hari ini, saudara, adalah dari kitab Efesus pasal yang ketiga, mulai ayat 14 sampai ayat 21. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan, saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara untuk saudara dengan sungguh-sungguh mendengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Efesus pasal 3 mulai ayat 14 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan. Doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-menurun sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana surat ini dituliskan oleh Paulus dan ditujukan kepada jemaat di Efesus. Dan di dalam perikop ini, saudara, yang mau diajarkan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus adalah menyadarkan mereka bahwa Allah yang mereka sembah sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang mereka doakan, jauh lebih banyak dari apa yang mereka pikirkan malah. Bahwa Allah itu Allah yang berkuasa, Dia Allah yang sanggup dan berkuasa mengerjakan perkara-perkara besar, lebih dari apa yang didoakan, lebih dari apa yang dipikirkan. Saudara, dalam perjalanan jemaat mula-mula, seringkali mereka menghadapi kondisi-kondisi dan tantangan dalam perjalanan kerohanian mereka, dalam mempertahankan iman mereka, dan seringkali tantangan itu membuat mereka undur dalam mengikut Tuhan. Itu sebabnya Paulus seringkali menegaskan kepada jemaat-jemaat yang kepada mereka surat-suratnya dikirim, supaya mereka sadar bahwa Allah itu begitu baik. Dia Allah yang sangat baik, yang rindu melakukan lebih dari apa yang dipikirkan, dari apa yang didoakan. Saudara, demikian halnya hari ini. Dalam segala situasi dan kondisi yang saudara alami, jangan pernah kondisi itu membuat saudara lemah. Jangan pernah kondisi itu membuat saudara undur daripada Tuhan. Karena pada dasarnya yang harus saudara pahami dan sadari adalah bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang rindu melakukan
lebih dari apa yang kita doakan, lebih dari apa yang kita pikirkan. Itu artinya sebenarnya kita pasti akan melakukan dan melihat, mengalami perkara-perkara besar dalam kehidupan kita. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, saudara, adalah apa yang menjadi alasan atau bagaimana, apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami Allah campur tangan, Allah bekerja, Allah menyatakan mujizatnya lebih dari apa yang kita pikirkan. Itu yang diajarkan oleh Paulus di dalam perikop ini, saudara. Ada 3 hal yang Paulus sadarkan, yang Paulus ajarkan juga kepada jemaat-jemaat di Efesus, yang harus mereka hidupi, yang harus mereka lakukan supaya mereka mengalami ayat yang ke-20, yaitu di mana Tuhan melakukan lebih dari apa yang didoakan, lebih dari apa yang dipikirkan. Untuk kita aplikasikan dalam hidup kita, saudara, dengan harapan setelah saudara mendengarkan renungan ini, saudara menerapkan firman Tuhan, dan akhirnya saudara akan mengalami perkara-perkara besar lebih dari apa yang didoakan. Dan satu saat nanti, saudara, saya rindu mendengar kesaksian saudara yang saudara saksikan di dalam komentar di channel ini. Perkara besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara ketika saudara menerapkan firman Tuhan. Saudara, ada 3 hal yang ditegaskan oleh Paulus kepada umat Tuhan untuk mereka bisa mengalami perkara besar dari Tuhan lebih dari apa yang didoakan. Yang pertama itu ada di ayat 16 dan 17, di mana Paulus berkata, "Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih." Saudara, supaya umat-umat Tuhan mengalami lebih dari apa yang mereka doakan, lebih dari apa yang mereka pikirkan, ada yang harus mereka lakukan. Dan itu yang didoakan oleh Paulus, sehingga di ayat 16 ini tadi Paulus berkata, "Aku berdoa." Jadi Paulus sangat berharap supaya itu ada di tengah-tengah jemaat Tuhan, dalam kehidupan anak-anak Tuhan pribadi lepas pribadi, sehingga pada akhirnya mereka akan mengalami jawaban doa lebih dari apa yang mereka doakan, lebih dari apa yang mereka pikirkan. Apa yang harus ada pada mereka, saudara, di mana Paulus mendoakannya, yaitu di mana dia berkata, supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Dan ayat 17 dikatakan supaya kamu berakar dan berdasar. Jadi bagaimana supaya di dalam perjalanan hidup kita, saudara, dalam perjalanan kerohanian kita, kita mengalami perkara besar lebih dari apa yang kita doakan dan pikirkan? Kuatlah di dalam Tuhan, teguhlah di dalam Tuhan, dan berakarlah di dalam Tuhan. Biarlah saya dan saudara menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Sekalipun mungkin ada masalah, ada persoalan, ada tantangan yang harus kita hadapi dalam perjalanan rohani kita. Biarlah hendaknya kita tetap kuat, kita tetap kokoh, kita tetap tangguh. Tidak ada yang bisa menggoncang kita. Kita berdasar di dalam kasih, di dalam Kristus. Tak tergoyahkan, tak tergoncangkan. Maka dengan kita tetap kokoh dan kuat, dan kita tetap tekun mengiring Tuhan, tetap tekun berdoa, tetap tekun berserah kepada Tuhan, maka dengar saudara, pada akhirnya kita pasti akan mengalami perkara yang dahsyat. Kita pasti akan mengalami mujizat yang dahsyat, lebih dari apa yang kita doakan, lebih dari apa yang kita pikirkan. Saudara, adakah saudara saat ini merindukan hal ini terjadi?
Adakah kondisi di dalam kehidupan saudara-saudara begitu rindu supaya Allah melakukan mujizat, Allah melakukan perkara yang besar, lebih dari apa yang didoakan, lebih dari apa yang dipikirkan malah. Untuk sampai di sana, saudara, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Berakar dan berdasarlah di dalam Tuhan. Jangan pernah bisa digoncangkan dan digoyangkan oleh apapun, oleh pencobaan, oleh masalah, oleh penyakit, oleh persoalan, oleh apapun. Jangan pernah tergoncangkan. Maka saya percaya kita akan melihat perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara, di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, saya melihat begitu banyak orang-orang yang mengalami mujizat, mengalami perkara yang besar, lebih dari apa yang didoakan, ketika mereka tetap kokoh dan tak tergoncangkan, saudara. Saat saya merintis pelayanan, merintis gereja yang sedang saya gembalakan hari ini, saudara, ada begitu banyak tantangan yang saya hadapi. Karena daerah tempat saya melayani adalah daerah yang begitu banyak kerusakannya, oleh karena narkoba, oleh karena moral yang rendah sehingga perzinahan begitu banyak terjadi, oleh karena perjudian, perdukunan, premanisme lengkap, saudara. Sehingga untuk merintis gereja di daerah seperti itu, dalam kondisi seperti itu punya tekanan, itu punya kerumitan dan masalah tersendiri bagi saya. Tetapi semenjak saya datang kepada Tuhan dan saya berkata saya siap jadi hamba Tuhan, mati pun saya siap untuk melayani Tuhan. Sehingga sekalipun prosesnya begitu berat, bertahun-tahun, begitu sulitnya memenangkan jiwa, tetapi saya tetap melangkah dengan satu keyakinan, satu saat aku akan melihat Tuhan melakukan lebih dari apa yang kudoakan. Satu kali Bapak rohani saya, saudara, berkata kepada saya, maukah kamu meninggalkan gereja yang kamu layani saat ini, dan saya akan memberikan salah satu dari gereja yang saya gembalakan. Dia mengembalakan 3 gereja yang sudah mandiri dan gereja yang besar, saudara. Dan dia melihat perjuangan saya yang berat, dan dia melihat ada satu potensi mungkin di dalam diri saya yang bisa dikembangkan, sehingga akhirnya dia berkata bahwa kamu pindah ke sini, kamu tinggalkan pelayanan yang kamu rintis, nanti kita tempatkan orang lain. Saudara, dari sisi pikiran dan keinginan, tidak perlu berpikir panjang, saya ingin meninggalkan gereja ini, saudara, waktu itu yang masih dalam perintisan. Tetapi kemudian saya berkata, saya berdoa dulu. Ketika saya berdoa, akhirnya Tuhan menyadarkan saya akan panggilan Tuhan di sini itu begitu jelas, sehingga Tuhan menyadarkan saya, bisa saja kamu pindah, tetapi mungkin hanya tubuhmu yang akan pindah, tapi hatimu akan tetap tinggal di sini. Atas kesadaran itu, saudara, saya langsung berkata kepada Bapak rohani saya, terima kasih buat tawarannya, tetapi saya tidak akan sanggup pindah. Sekalipun pelayanan ini begitu sulit, begitu banyak pergumulan, begitu beratnya, tetapi hati saya sudah ada di sini, disinilah panggilan saya. Saya takut kalau nanti saya pindah, hanya tubuh saya yang pindah, tapi hati saya masih tetap di sini. Itu akan membuat saya menderita di sisa kehidupan saya, karena saya tidak menggenapi panggilan Tuhan sesuai dengan apa yang Dia rencanakan. Lalu kemudian orang tua rohani saya ini langsung mendukung saya, saudara. Dia menguatkan dan meneguhkan, kalau gitu tetap berjuang. Saya kemudian berjuang, saudara. Begitu beratnya, begitu sulitnya, tapi saya terus melangkah.
Ada begitu banyak tantangan. Sebagai hamba Tuhan di gereja yang tidak punya gaji juga, makan untuk sehari-hari juga, itu juga menjadi tantangan tersendiri. Sehingga saya harus melakukan banyak hal. Saya pelihara B2, saudara, untuk saya bisa mencukupkan kebutuhan dan membeli peralatan gereja, kursi tempat jemaat duduk. Saya ingat sekali ketika saya menjual apa yang saya pelihara, saya belikan 30 kursi supaya jemaat bisa duduk. Saya lupa dengan pakaian saya yang itu-itu saja terus. Saya lupa dengan sepatu saya yang robek dan sebagainya. Saya begitu rindunya melihat jiwa duduk di kursi memuji memuliakan Tuhan. Itu terus berlangkah, saudara. Itu yang terus saya hadapi sampai akhirnya saya melihat dukun-dukun bertobat, saudara. Saat ini ada begitu banyak dukun yang sedang beribadah di gereja yang saya layani. Begitu lama saya berdoa supaya Tuhan mematahkan roh perdukunan, roh okultisme, dan akhirnya dukun-dukun masuk gereja, saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan lebih dari apa yang kupikirkan Dia lakukan. Begitu lama saya berdoa supaya premanisme dimusnahkan. Sekarang begitu banyak preman-preman yang masuk ke gereja, saudara. Itu semua saya lihat di depan mata saya. Dan akhirnya jiwa-jiwa dimenangkan, jiwa-jiwa dimenangkan, lebih banyak jiwa dimenangkan. Sehingga akhir hari ini, saudara, gereja tempat kami beribadah itu terlalu kecil untuk menjadi tempat kami beribadah. Dan kenapa itu bisa terjadi? Karena sekali lagi, karena Allah bisa melakukan lebih dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Apa yang terjadi hari ini, saudara, itu jauh melampaui apa yang saya pikirkan. Jauh melampaui apa yang saya pikirkan. Jauh melampaui apa yang saya doakan. Tapi ternyata itu bisa terjadi. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, apapun kondisi saudara, Allah sanggup memulihkan dan mengerjakan lebih, bahkan jauh lebih dari apa yang saudara doakan dan pikirkan. Yang menjadi masalahnya adalah atas segala tantangan, persoalan, dan pergumulan yang saudara hadapi, apakah saudara tetap kokoh, teguh, dan berakar, tidak tergoncangkan? Sekalipun seperti yang saya alami, ada tawaran yang jauh lebih enak, jauh lebih indah, tetapi untuk melakukan dan melaksanakan panggilan Tuhan yang sesungguhnya, saya harus kokoh, teguh, dan berakar, tidak tergoncangkan. Dan akhirnya hari ini aku melihat upah dari ketika saya tetap kokoh, kuat, dan berakar. Demikian, saudara, tetaplah kokoh, kuat, dan berakar, jangan pernah bisa digoncangkan oleh apapun. Dan yang kedua, saudara, yang diajarkan oleh Paulus kepada jemaat-jemaat di Efesus untuk menyadarkan mereka bahwa Tuhan bisa melakukan hal yang lebih dari apa yang mereka doakan. Ayat yang ke-18 dan 19 bagian A. Paulus kembali berkata, aku berdoa, karena Paulus begitu rindu jemaat-jemaat di Efesus mengalami lebih dari apa yang mereka doakan. Sehingga Paulus berkata, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Hal kedua yang didoakan oleh Paulus supaya jemaat-jemaat bisa mengalami lebih dari apa yang mereka doakan adalah supaya jemaat memahami betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus. Dan mengenal kasih itu, yaitu kasih yang melampaui segala akal dan pengetahuan. Saudara, artinya di sini yang Paulus rindukan adalah pengenalan jemaat Efesus terhadap Tuhan, terhadap kasih Tuhan. Begitu banyak orang, saudara, yang datang kepada Tuhan
hanya rindu mujizat, hanya rindu jawaban doa, tapi tidak rindu mengenal Tuhan, tidak haus akan Tuhan. Itu sebabnya wajar kalau mereka tidak mengalami perkara besar, karena pada dasarnya Tuhan tidak bisa mempercayai mereka, karena mereka tidak berusaha untuk mengenal Tuhan, tetapi mereka hanya merindukan dan mengharapkan mujizat. Itu yang menghalangi mereka melakukan dan mengalami perkara besar, saudara. Itu sebabnya Paulus berkata, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus yang melampaui segala akal, dan dapat mengenal kasih itu. Bagaimana supaya saya dan saudara mengalami perkara besar yang dikerjakan oleh Tuhan? Kenallah kasih Kristus, kenallah pribadi Kristus. Betapa panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya kasihnya, saudara. Kenallah Tuhan. Karena dengan kita mengenal Tuhanlah, maka kita akan mengalami perkara besar, lebih dari apa yang kita doakan, saudara. Karena ketika kita semakin mengenal Tuhan, Tuhan juga semakin percaya kepada kita. Dan siapa yang dapat dipercaya dalam perkara kecil akan dipercayakan perkara besar. Jika pengenalan kita semakin intim dan semakin dalam di dalam Tuhan, maka kita akan dipercayakan, semakin dipercayakan, dan semakin dipercayakan perkara-perkara besar. Itu sebabnya, saudara, kenallah Tuhan. Kita butuh mujizat, tapi jangan kejar mujizat. Kejarlah pengenalan akan Tuhan. Kita butuh jawaban doa, tapi jangan kejar jawaban doa. Kejarlah pengenalan akan Tuhan. Karena kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, maka Dia akan mempercayakan dan melakukan perkara yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Saat ini, saudara, mari kita koreksi kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Adakah saat ini saudara rindu mengenal Tuhan? Ataukah saudara hanya rindu mengalami mujizat Tuhan dalam saudara mengiring Tuhan? Kalau saudara hanya mencari mujizat berkat dalam pengiringan saudara akan Tuhan, hari ini bertobat, saudara. Saudara tidak akan mengalami perkara besar dari Tuhan, karena Dia melakukannya bagi orang yang berjuang berusaha untuk mengenal Dia. Itu sebabnya, saudara, mari kita melangkah untuk semakin mengenal Tuhan. Kita rindukan Tuhan lebih daripada mujizatnya. Kita rindu mengenal Tuhan lebih daripada jawaban doa dari Dia. Karena jika kita sudah mengenal Dia dan semakin intim dengan Dia, jawaban doa dan mujizat itu hanya bunga-bunga kehidupan hari-hari, saudara. Tuhan akan terus melakukannya, dan melakukannya ketika Dia bisa mempercayai saudara. Itu yang kedua, saudara. Untuk kita mengalami jawaban doa lebih dari apa yang kita doakan dan pikirkan, kenallah Tuhan. Berjuanglah untuk semakin mengenal Tuhan. Dan kemudian yang terakhir, saudara, di ayat 19 bagian B, kembali Paulus berkata, aku berdoa. Sekali lagi, karena dia rindu jemaat Tuhan mengalami perkara yang besar, sehingga dia berdoa, dan dia jelaskan juga kepada jemaat supaya mereka mengalaminya. Apa yang Paulus doakan dan harapkan supaya jemaat mengalaminya, supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagaimana supaya mereka mengalami perkara besar, jawaban doa yang lebih besar dari yang didoakan? Dikatakan di sini bahwa mereka harus dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Artinya mereka diproses semakin serupa dengan gambaran Kristus, semakin dipenuhi kepenuhan Allah.
semakin sesuai dengan kehendak Allah, semakin sesuai dengan kebenaran Tuhan, semakin dipenuhi oleh kepenuhan Allah. Itu yang dimaksudkan di sini, saudara. Jadi bagaimana supaya kita mengalami perkara besar? Kita harus diproses. Kita harus dibentuk untuk menjadi semakin serupa dengan gambaran Kristus. Jadi mujizat jangan dikejar, saudara. Keserupaan dengan Kristuslah yang harus kita kejar. Dengan kita semakin serupa dengan Kristus, mujizat hanya akan menjadi bunga-bunga kehidupan kita sehari-hari. Bahkan lebih dari apa yang kita doakan akan kita alami. Saudara akan terkagum-kagum melihat mujizat dan campur tangan Tuhan atas kehidupan saudara. Kalau saudara siap diproses, dibentuk untuk menjadi semakin serupa dengan gambaran Kristus, kepenuhan Allah itu memenuhi kehidupan saudara. Saudaraku, mari kita koreksi, mari kita lihat ke dalam diri kita masing-masing, pribadi lepas pribadi saat ini. Adakah saudara sedang berproses menjadi lebih baik dan menjadi semakin serupa dengan gambaran Kristus? Kalau hari ini saudara belum berproses semakin serupa dengan Kristus, saudara masih lebih suka dengan gaya kehidupan dunia, lebih suka dengan dosa, lebih menikmati dosa daripada diproses menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dengar saudara, saudara tidak akan mengalami perkara besar di dalam Tuhan. Bagaimana kita mengalami perkara besar? Siaplah diproses dan dibentuk supaya kita semakin penuh dengan kepenuhan Allah. Bukan lagi karakter dunia, bukan lagi sifat dunia, bukan lagi pola pikir dunia, bukan lagi keinginan-keinginan hawa nafsu dunia yang memenuhi kita, tapi kepenuhan Allah lah yang memenuhi hidup kita. Puji Tuhan, saudara. Maka dengan demikian ayat 20 akan terjadi. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Dia akan melakukan dan mengerjakan lebih banyak dari yang kita doakan dan pikirkan. Ketika saudara kita terapkan firman Tuhan ini, yaitu kita tetap teguh, kokoh dan berakar, tidak tergoncangkan apapun situasinya, apapun kondisinya. Yaitu dengan kita memahami dan mengenal Kristus. Betapa tinggi, dalam, lebar dan panjangnya kasihnya. Semakin kita mengenal dia semakin intim, maka kita akan semakin mengalami perkara besar. Dan kemudian yang terakhir, yaitu supaya kita dan jika kita dipenuhi oleh seluruh kepenuhan Allah, kita diproses, dipenuhi oleh seluruh kepenuhan Allah, dan dengan demikian saudara kita akan mengalami perkara besar. Mari saudara, terapkan di dalam kehidupan saudara. Terapkan untuk saudara semakin kuat dan kokoh apapun kondisinya. Dan untuk saudara semakin mengenal Tuhan, semakin intim dengan Tuhan, saudara rindu mengenal Tuhan. Dan kemudian supaya saudara diproses dan semakin dipenuhi oleh kepenuhan Allah. Kita bersyukur buat firman Tuhan, saudara. Mari kita terapkan firman Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita, dan kita raih janji-janji firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, malam hari ini kami kembali bersyukur ya Tuhan. Kami kembali sudah merenungkan firman-Mu, bahwa di dalam kehidupan kami akan melakukan perkara besar dan mengalami perkara besar lebih dari apa yang kami doakan dan apa yang kami pikirkan. Jika di dalam kehidupan kami teguh berdiri, kami kokoh dan tak tergoncangkan dalam perjalanan kerohanian kami. Jika dalam kehidupan kami semakin intim dan semakin mengenal Engkau. Dan jika di dalam kehidupan kami diproses semakin serupa dengan gambaran Kristus. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang kami renungkan di malam hari ini. Kami mau terapkan firman-Mu dan kami mau raih janji firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Haleluya. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan saat ini tiba waktunya untuk kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Saudara percayalah bahwa Bapa mengasihi saudara. Bapa memperhatikan saudara. Bapa tahu segala perkara dalam kehidupan saudara. Dan percaya Dia peduli dan pasti akan menolong saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dalam penuh iman dan penuh kerendahan hati. Terus berdoa saudara, jangan pernah berhenti. Karena akan tiba waktu Tuhan untuk menjawab segala pergumulan dan doa-doa kita. Saudara, saya akan berdoa banyak hal untuk menopang saudara dan kita juga akan berdoa syafaat. Tetapi sebelumnya saat ini saya rindu saudara menaikkan doa-doa pergumulan pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan yang berat, ada masalah yang berat, ada persoalan, ada beban yang sedang menindih kehidupan saudara. Apapun bentuk pergumulan saudara saat ini, saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk datang berseru kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan saudara. Dia Bapa yang sedang mendengarkan saudara. Mari utarakan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Setiap saudara yang sedang mendengarkan video ini, jangan ada yang berdiam diri dan pasif. Tapi mulai berseru, mulai berdoa, mulai memohon, dan mulai serahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang kepadamu. Hamba menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka. Tuhan, mungkin saat ini ada beban persoalan, ada masalah yang sedang mereka alami, yang tidak ada orang yang tahu. Tetapi Engkau tahu ya Tuhan, yang mungkin tidak ada yang peduli. Tetapi Engkau peduli kepada mereka, yang mungkin tidak ada orang yang sanggup untuk menolong, tetapi Engkau sanggup menolong mereka. Saat ini Bapa, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau tahu segala pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini campur tangan-Mu nyatakan dalam hidup mereka ya Tuhan. Mujizat-Mu nyatakan dalam hidup mereka. Kau angkat segala beban mereka. Engkau tahu yang menjadi jeritan hati mereka. Engkau tahu apa yang menjadi tangisan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau yang telah terlebih dahulu merasakan penderitaan untuk menanggung segala dosa kami. Dan saat ini Engkau juga tahu beban dan persoalan kami. Kalau nyawa-Mu pun Engkau serahkan bagi kami, maka hari ini kami percaya Tuhan, Engkau peduli dan Engkau akan menjawab setiap anak-anak-Mu ini. Apapun beban mereka, apapun persoalan mereka, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengerti segala beban persoalan anak-anak-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dan Engkau menyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia menyembuhkan, dan sampai kapanpun Dia Allah yang sama yang akan melakukan mujizat kesembuhan. Dan kalau orang lain Dia sembuhkan, saudara pun Dia sembuhkan. Tak tersembunyi kuasa Allah bagi setiap saudara. Itu sebabnya saat ini saudara yang sedang mengalami sakit penyakit, mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Dan saat ini percaya kuasa Tuhan sedang mengalir.
Tangan Tuhan sedang terulur menjamah sakit penyakit saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala sakit penyakit saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun bentuk sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang menciptakan kami. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun penyakit anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Haleluya, nyatakan kesembuhan ya Tuhan. Jamah penyakit anak-anak-Mu dan kerjakan kesembuhan yang sempurna bagi mereka. Dalam nama Yesus, angkat segala sakit penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah sekian lama mengalami sakit penyakit, bahkan mereka sudah mengalami kejenuhan di tengah-tengah penyakit mereka. Engkau datang, Engkau peduli, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sakit penyakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa, setiap anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, setiap anak-anak-Mu yang mungkin bahkan sudah mengalami anxiety, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu Tuhan, pulihkan mereka, normalkan pencernaan mereka, pulihkan asam lambung mereka, sembuhkan Tuhan, sembuhkan seperti sedia kala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami cabut, kami tengking segala sakit penyakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan, yang mungkin sudah begitu lama. Tuhan tolong, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu Bapa dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Jamah anak-anak-Mu Tuhan. Normalkan kadar gula dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Sembuhkan dan pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagi-Mu dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, percaya dengan sungguh bahwa Engkau sanggup menyembuhkan mereka dan kuasa-Mu sedang mengalir bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami hipertensi, sudah sekian lama, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Jamah anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan tensinya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Perkara besar Tuhan kerjakan, mujizat-Mu Engkau kerjakan bagi anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Jamah, normalkan fungsi ginjalnya dalam nama Yesus. Mungkin ada yang sudah malah cuci darah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus nyatakan mujizat-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan. Kau angkat sel-sel kanker dari tubuh anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan,
Kuasa Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu. Perkara besar Tuhan kerjakan. Saudara, mungkin ada saat ini sakit penyakit saudara yang belum disebutkan. Mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Apapun bentuk penyakit saudara, mulai sebutkan. Angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Sebutkan penyakit saudara dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa. Hamba berseru, ya Tuhan, apa yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang sedang mereka serukan kepadamu, dalam nama Yesus hamba menopang dalam doa. Kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan perkara besar, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kesembuhan daripada Tuhan sedang Kau kerjakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga akan menjadi kesaksian bagi orang-orang lain, ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka, sehingga nama-Mu dipermuliakan, orang-orang lain diteguhkan dan dikuatkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Tuhan jamah, Tuhan campur tangan dan berkati keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan ketentraman dan sukacita. Ada suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, ada istri yang berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, ada anak-anak yang menghormati orang tua dan takut kepada Tuhan. Ya Tuhan, jadikan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu. Berkati ya Tuhan. Jika ada saat ini mungkin anak-anak mereka yang sedang mengalami masalah, yang memberontak, yang terikat kepada obat-obatan terlarang, yang mengalami pergaulan bebas, Tuhan, tolong anak-anak mereka, jamah, Tuhan ubahkan sehingga mereka bertobat. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang tunduk kepada orang tua dan takut kepada Tuhan. Anak-anak yang bertumbuh secara rohani, sehingga anak-anak ini semua menjadi anak-anak yang berhasil, yang diberkati oleh Tuhan. Berkati semua anak-anak dari setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video ini Tuhan. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, jika ada suami-suami yang mengalami masalah, mungkin ada suami-suami yang tidak bertanggung jawab, tidak berfungsi sebagai imam. Mungkin ada suami-suami yang malah sedang ada dalam perselingkuhan. Ada suami-suami yang mungkin terikat kepada obat-obatan terlarang, terikat kepada perjudian. Tuhan, tolong dan ubahkan suami anak-anak-Mu. Tobatkan mereka dalam nama Yesus. Jadikan mereka jadi suami-suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarganya. Dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang saat ini hadir di tengah keluarga sebagai suami yang bertanggung jawab, Tuhan jamah, Tuhan lindungi dan berkati suami-suami yang demikian ya Tuhan, sehingga keluarganya menjadi keluarga yang sungguh-sungguh diberkati. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi istri-istri anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada istri mereka yang sedang mengalami masalah. Mungkin ada yang tidak bertanggung jawab sebagai penolong di tengah keluarga. Mungkin ada yang bahkan terlibat perjudian. Mungkin ada yang terlibat perselingkuhan, obat-obatan terlarang atau apapun yang menjadi masalah
dalam kehidupan istri anak-anakmu. Jamah, ubahkan sehingga mereka bertobat dan tersungkur di kaki Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anakmu ya Tuhan, sehingga suami-suami berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, istri berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, dan anak-anak takut kepada Tuhan dan tunduk kepada orang tua mereka. Berkati ya Tuhan keluarga anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi masalah dan persoalan yang mungkin dihadapi oleh anak-anakmu di tengah keluarga mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan, berkati ya Tuhan dan beri jalan keluar bagi masalah yang sedang dihadapi oleh anak-anakmu yang mereka alami di tengah keluarga mereka. Apapun itu, Tuhan tolong dan Tuhan memberikan jalan keluar bagi masalah keluarga mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, jadikan semua anak-anakmu berhasil. Jadikan mereka sukses, jadikan mereka beruntung dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Jadikan mereka kepala bukan ekor. Berkati hidup mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati anak-anakmu. Jadikan mereka jadi anak-anak Tuhan yang berhasil, sehingga kehidupan mereka diberkati dan mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang, karena Engkau memanggil kami dan memberkati kami untuk menjadi berkat seperti Abraham ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat pekerjaan anak-anakmu, buat profesi anak-anakmu, dalam hal apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan tolong sehingga mereka bisa berhasil dalam profesi mereka masing-masing. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat para petani. Tuhan tolong anak-anakmu yang berprofesi sebagai petani. Biar Tuhan yang campur tangan sehingga mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Mereka berhasil dalam apa yang mereka tabur. Mereka akan menuai dengan kelimpahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Mereka akan menjadi petani yang berhasil, petani yang menjadi berkat, dan hidup mereka diberkati. Berkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai pedagang. Tuhan yang campur tangan sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan tolong dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dalam profesi anak-anakmu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati Tuhan, berkati Bapa yang baik. Berkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, apapun bisnis dan usaha mereka ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati bisnis dan perusahaan mereka. Tuhan yang ulurkan tangan, memberkati ya Tuhan. Sekalipun dalam situasi yang sulit, sekalipun dalam situasi yang berat saat ini untuk mengembangkan bisnis dan usaha, tetapi Tuhan ada untuk menolong anak-anakmu. Tuhan ada untuk menjadikan bisnis anak-anakmu sukses dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati bisnis dan usaha anak-anakmu. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anakmu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anakmu, apapun yang menjadi profesi mereka, sebagai pegawai berkati mereka ya Tuhan. Jadikan mereka sukses dan berhasil dalam bidang mereka. Sebagai pegawai karyawan, buruh, berkati, tolong mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan angkat derajat mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil ya Bapa dalam profesi mereka, dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Berkati para dokter,
Berkati para bidan, perawat, berkati mereka semuanya dalam menangani pasien mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Kau pakai mereka untuk menjadi alat-Mu demi kesembuhan orang-orang yang mereka tangani yang sedang sakit ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam nama Yesus. Berkati juga para PNS ya Bapa, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai PNS. Tuhan berkati, Tuhan tolong jadikan mereka saksi terang dan garam-Mu ya Tuhan. Berkati juga TNI Polri ya Tuhan dalam menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Berkati mereka Bapa. Biarlah di masa tua mereka Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi mereka untuk menjalani kehidupan mereka. Tuhan tuntun mereka dan Tuhan berkati mereka ya Bapa. Tuhan buka pintu-pintu berkat dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran, Tuhan Engkau yang menolong mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus buka jalan bagi mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para nelayan. Berkati mereka yang sering berlayar untuk menangkap ikan dalam profesi mereka. Tuhan tolong berkati mereka Tuhan, sehingga mereka berhasil dalam profesi mereka sebagai nelayan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di sorga, mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang ada dalam kebenaran, yang tidak bertentangan dalam firman Tuhan, yang saat ini belum disebutkan. Hamba berdoa, tolong dan berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan memberikan keberhasilan, kesuksesan dan keberuntungan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dan melebihi keberhasilan, anak-anak-Mu membutuhkan damai sejahtera-Mu, membutuhkan sukacita yang daripada-Mu memenuhi kehidupan mereka. Itu sebabnya penuhi kehidupan anak-anak-Mu dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga mereka penuh damai sejahtera. Dalam pekerjaan mereka dipenuhi oleh damai sejahtera. Seluruh kehidupan mereka dilingkupi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus berkati anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Jadikan mereka saksi-Mu, jadikan mereka terang dan garam-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, jamah dan berkati Indonesia ini ya Tuhan. Berkati kesejahteraan bangsa kami. Adalah tanggung jawab kami untuk berseru, berdoa dan memohon di hadapan-Mu untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan tolong dan berkati bangsa kami. Biarlah bangsa kami dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam situasi yang sulit saat ini Tuhan, biarlah Tuhan selalu tolong ekonomi bangsa kami, biar tetap bertumbuh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan, sehingga ekonomi bangsa kami semakin dipulihkan dan semakin bertumbuh dalam nama Yesus. Politik di bangsa kami juga Tuhan tetap mengontrol, sehingga semuanya tetap berjalan dalam kedamaian, ketentraman daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami juga berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan, jauhkan dari segala niat-niat orang yang ingin mengacaukan bangsa kami. Jauhkan ya Tuhan orang-orang yang ingin merenggut
kedamaian, ketentraman di bangsa kami ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan jaga, Tuhan tolong kedamaian, ketentraman di bangsa kami. Bahkan kami berdoa, ya Tuhan, biar para pemimpin bangsa kami, mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan tolong mereka dalam memimpin dan dalam mengabdi bagi bangsa ini. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, tolong mereka Tuhan untuk membawa dan memimpin bangsa ini lebih baik. Berkati semua pimpinan-pimpinan di daerah juga. Berkati para gubernur, berkati para bupati, camat, kepala desa, kepala lorong, semuanya Tuhan. Tuhan jamah ya Bapa, ajar mereka memimpin dalam kehidupan mereka di daerah mereka masing-masing dengan penuh pengabdian, melakukan yang terbaik, mengabdi bagi masyarakat demi pertanggungjawaban mereka sebagai pemimpin di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan berkati para menteri dalam menolong dan membantu presiden untuk membawa bangsa ini lebih baik. Berkati wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong anggota DPR ya Tuhan. Tuhan tolong anggota DPRD ya Tuhan. Tuhan tolong semuanya, sehingga semuanya bekerja sama untuk membawa bangsa ini lebih baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati masyarakat di Indonesia ini. Ajar semuanya ya Tuhan semakin matang, semakin berpendidikan. Ajar semuanya menjaga keutuhan bangsa. Ajar semuanya bersatu sekalipun kami berbeda-beda. Tetapi campur tangan Tuhan membuat kami semuanya bersatu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa khusus bagi gerejamu ya Bapa. Kami gerejamu berfungsi untuk menjadi terang, menjadi garam khususnya di bangsa ini. Itu sebabnya Bapa Tuhan berkati gerejamu di bangsa ini. Dalam nama Yesus, baik organisasi gereja, baik kami sebagai individu ya Tuhan. Tuhan pakai semuanya untuk menjadi saksimu, untuk menjadi terangmu, untuk membawa bangsa ini kepadamu ya Tuhan, kepada terangmu yang ajaib. Berkati gerejamu, para pemimpin-pemimpin gereja. Berkati mereka, ajar mereka mengabdi ya Tuhan, untuk membawa organisasi gerejanya lebih baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk kami menjadi berkat setiap saat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur. Berkati semuanya, ini doa kami, hamba telah mendoakan anak-anak-Mu ya Tuhan, Engkau yang menjawab doa kami. Dan kami juga telah bersyafaat bagi bangsa ini, dan bagi pemimpin bangsa ini, bahkan bagi semua masyarakat, bagi gereja-Mu di bangsa ini. Tuhan yang memberkati semuanya. Kami percaya, kami datang kepada Bapa, dan kami yakin dan percaya Bapa mendengar dan menjawab doa kami, karena kami datang kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menebus kami, yang telah membela kami dan menjadi pengantara kami kepadamu ya Bapa. Kami percaya doa kami sudah didengar dan sudah dijawab oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saat ini saya percaya saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati ketika saudara didoakan di hadapan Tuhan. Saya percaya saat ini roh saudara dibangkitkan, iman saudara dibangkitkan di dalam Tuhan. Dan malam hari ini saudara akan beristirahat. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Namun sebelumnya saudara, sebelum saudara akan beristirahat, kalau saudara belum berlangganan dan saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini.
Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini, melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin.